Tidak banyak yang tahu, begini kisah harta Soeharto. Tercatat pernah jadi orang terkaya di dunia. Soeharto lahir di Sedayu, Bantul, Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921 dari pasangan Kertosudiro dan Sukirah. Ayah Soeharto adalah seorang petani dan pembantu lurah. Soeharto menginjak bangku sekolah di umur 8 tahun. Seperti yang kita ketahui bahwa Soeharto adalah presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998. Ia menggantikan posisi Soekarno. Soeharto selama ini dikenal lewat kediktatorannya di masa Orde Lama. Kejatuhan Soeharto pada Mei 1998 menandai wajah baru dalam reformasi pemerintahan Indonesia. Tetapi harta kekayaan Soeharto sangat jarang tersorot. Beberapa bulan setelah kejatuhan rezimnya, Soeharto buka-bukaan perihal harta kekayaannya. Ia berbicara kepada jutaan rakyat Indonesia melalui televisi swasta milik keluarga Cendana, bahwa dirinya tidak memiliki uang 1 sen pun. Hal itu ia sampaikan pada 6 September 1998. Ia mengucapkan hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab beberapa hari sebelumnya Kejaksaan Agung mengungkapkan adanya penyimpangan penggunaan dana di yayasan milik Soeharto. Ia mengungkapkan hal seperti itu seakan membantah Kejaksaan Agung. Berdasarkan fakta yang ditemukan, Transparency International menyebutkan bahwa kekayaan Soeharto mencapai 15-35 miliar dolar AS. Maka dari itu ia bisa disebut sebagai Presiden Indonesia terkaya bahkan dibandingkan dengan Presiden kita saat ini, Jokowi. Lalu fakta lainnya bahwa diketahui seluruh yayasan yang memiliki harta 4 triliun rupiah. Sementara itu Soeharto sendiri punya 72 rekening dengan nilai deposit 24 miliar. Keluarga Cendana pun punya 400.000 hektar tanah. Tentu kekayaan yang diperolehnya adalah hal yang berkaitan erat dengan kesuksesannya menjadi penguasa selama 32 tahun. Menurut Ross H. McLeod dalam Soeharto Indonesia, A Better Class of Corruption, A Journal of Policy Analysis and Reform, 2000, cara Soeharto mengumpulkan kekayaannya adalah dengan membangun sistem struktur yang menguntungkan dirinya sendiri. Cara kerjanya yaitu dengan diawali Soeharto masih tetap memperkerjakan seorang tentara yang masih aktif atau tidak. Tidak hanya itu, ia juga akan menyediakan pekerjaan bagi kerabat dan pendukung dirinya di badan usaha milik negara atau BUMN. Dengan semua cara dan langkah yang sudah ia lakukan, Soeharto dapat dengan mudah meminta mereka menjadi mesin pendulang uang. Tidak hanya sampai di situ, Soeharto juga memiliki banyak bisnis. Bisnis pertamanya adalah PT Pilot Project Berdikari yang bergerak di sektor peternakan. Bisnis tersebut menjadi sebuah penggerak kekayaan Soeharto. Pendirinya juga sejalan dengan keterbukaan Jenderal ABRI ini terhadap pengusaha. Jumlah kekayaan Soeharto juga pernah diungkapkan di The Washington Post pada tahun 1998. Dalam liputan tersebut menyebutkan bahwa kekayaan bersih Soeharto saat itu adalah 16 miliar dolar Amerika. Sedangkan kekayaan bersama keluarga mencapai 30 miliar dolar Amerika. Lalu, berdasarkan laporan Time 1999, ada lagi mesin kekayaan Soeharto lainnya adalah yayasan. Ia mendirikan yayasan-yayasan tersebut dan istrinya yang mengelolanya. Yayasan yang ia dirikan mulai dari bidang amal, pendidikan, dan keagamaan. Yayasan tersebut dapat hidup karena adanya sumbangan. Faktanya bahwa sumbangan tersebut didapatkan juga dari pemerintahan. Misalnya pemerintah mewajibkan Bank Negara untuk memberikan 2,5% keuntungannya kepada Yayasan Soeharto yaitu Darmais dan Super Semar. Tetapi tidak pernah ada catatan transparansi yang jelas atas penggunaan dana sumbangan itu. Yayasan tersebut seolah sebagai badan amal, tetapi ternyata merupakan tempat penyimpanan dana gelap raksasa untuk kepentingan Soeharto serta kroni-kroninya dan sebagai mesin politiknya sendiri. Putra-putri Soeharto juga membangun bisnis-bisnis. Tetapi nama besar bapaknya sebagai penguasa negeri memuluskan tiap langkah mereka. Maka dari itu tidak ada satupun perusahaan yang berani menolak untuk kerjasama. Bisnis-bisnis ini didukung oleh Soeharto. Satu yang fenomenal adalah keterkaitan bisnis anaknya, Tommy dan Bambang, di sektor perminyakan. Semua itu bermula dari pemerintah memutuskan untuk melakukan ekspor dan impor sebagian minyak lewat Perta Oil Marketing dan Permindo Oil Trading. Lalu perusahaan milik Tommy dan Bambang yang merupakan anak Soeharto mematok harga 0,30 sampai 0,35 dolar AS per barel. Tetapi ternyata sebenarnya Pertamina mampu melakukan ekspor dan impor itu sendiri tanpa perusahaan keluarga dari Soeharto. Berarti perusahaan milik Tommy dan Bambang memang sengaja mencari untung sendiri dari bisnis minyak kala itu. Bahkan tidak hanya itu, keluarga Soeharto banyak menjalin kontrak bisnis dengan Pertamina dalam sektor keamanan,
pasokan makanan, asuransi, dan lain-lain. Perjalanan Soeharto dalam mengumpulkan harta kekayaannya akhirnya terbukti dan harus dibayar mahal. Bahkan dinobatkan sebagai presiden terkorup di dunia oleh Transparency International. Tetapi keluarga Soeharto tentu membantah tuduhan tersebut dan proses hukum pun tidak pernah dilakukan pada Soeharto. Walaupun ada bantahan, negara juga sempat menetapkan Soeharto sebagai tersangka pada Maret 2000. Kejaksaan Agung Ihwal menemukan penggelapan besar 571 juta dolar US dari 7 yayasan yang dikelolanya. Tetapi perjalanan kasus tersebut berhenti karena Soeharto sakit-sakitan dan meninggal dunia pada 27 Januari 2008.